Perkenalkan, nama saya Intan Amalia. Saya dari Boyolali. Saya berkuliah di Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Saya mengambil jurusan Ekonomi Bisnis Islam dengan prodi Perbankan Syariah. Di video kali ini saya akan melaksanakan tugas storytelling about Perjanjian Giyanti pada mata kuliah Islam Budaya Jawa yang diampu oleh Bapak Zainal Anwar. Perjanjian Giyanti adalah bagian peristiwa besar di masa silam. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian tersebut, yaitu di Desa Janti, Dukuh, Kreten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah pada 13 Februari 1755. Wilayah Mataram terbagi menjadi dua, yang awalnya dimiliki oleh Kasunanan Surakarta harus diberikan kepada Pangeran Mangkubumi sebanyak setengahnya, sehingga menjadi cikal bakal lahirnya Kasultanan Yogyakarta. Awal sejarah Perjanjian Giyanti adalah pertikaian antara anggota keluarga istana di Kasunanan Surakarta, yaitu para pewaris kekuasaan Mataram, dengan tiga tokoh utama yang terlibat dalam perang saudara ini, yaitu Pangeran Mangkubumi, Susuhan Pakubuwono II, serta Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Isi Perjanjian Giyanti memiliki poin-poin penting, yaitu 1. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan dengan gelar Hamengkubuwono I dan mendapat separuh wilayah Kasultanan Mataram dengan hak turun-temurun. Yang kedua, harus mengusahakan adanya kerjasama antara rakyat yang berada di bawah kekuasaan VOC dan rakyat yang berada di bawah pemerintahan Kasultanan. Yang ketiga, sebelum pepatih dalam atau para pemegang kekuasaan eksekutif sehari-hari dan bupati mulai melaksanakan tugas masing-masing, mereka harus bersumpah setia kepada VOC di tangan gubernur. Yang keempat, Sultan tidak dapat mengangkat atau memberhentikan pepatih dalam dan bupati tanpa persetujuan VOC. Yang kelima, Sultan harus memberikan bantuan kepada VOC dan kerjasama kepada VOC dan mengampuni bupati yang memihak VOC dalam peperangan. Yang keenam, Sultan akan menuntut hak atas Pulau Madura dan daerah pesisir yang sudah diserahkan oleh Susuhan Pakubuwono II kepada VOC melalui kontrak 18 Mei 1746. Ganti rugi akan diberikan oleh VOC kepada Sri Sultan sebesar 10 ril setiap tahun. Yang ketujuh, Sultan harus siap untuk memberi bantuan kepada Pakubuwono II jika diperlukan sewaktu-waktu. Yang kedelapan, Sultan mendukung untuk menjual bahan-bahan makanan kepada VOC dengan harga yang telah ditentukan oleh VOC. Yang kesembilan, Sultan untuk mengikuti semua perjanjian yang telah diadakan antara Raja Mataram terdahulu dengan VOC, khususnya perjanjian tahun 1705, 1733, 1743, 1746, dan 1749. Kericuhan setelah perjanjian, yaitu terjadi Perjanjian Giyanti tidak konflik. Karena dalam perjanjian kelompok tersebut, Raden Mas Said tidak diikut sertakan. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa dapat mengumpulkan sekelompok VOC. Lalu pada Februari 1757, ia terbang mendekati Keraton Baru Yogyakarta, kemudian mengadakan Perjanjian Salatiga pada 1757 yang kembali membagi tanah Jawa. Isinya Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian wilayah Surakarta yang kini dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegara yang digelari Kanjeng
Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara. Tidak adanya pembagian wilayah yang rinciannya adalah masalah yang menjadi masalah dan menjadi sumber perpecahan sejarah Giyanti. Pembagian wilayah ini kembali terjadi pada kemudian hari di tahun 1813 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Thomas dari Inggris. Kesultanan Yogyakarta terbagi menjadi dua, yaitu Pakualaman dan Kesultanan Yogyakarta. Pada masa RI, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara menjadi situs cagar budaya, sementara Kesultanan Yogyakarta termasuk Pakualaman ditabiskan menjadi daerah istimewa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.